Oke, kembali lagi di psikologi perkembangan. Sebelumnya kita telah menjelaskan tentang perkembangan kognitif dan fisik pada masa dewasa. Selanjutnya yaitu adalah tapi bentar, kayaknya nggak enak deh kalau hitam putih. Ya, oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang perkembangan sosio-emosional pada masa dewasa. Gimana? Yuk kita lihat. Perkembangan sosio-emosional pada masa dewasa. Perkembangan sosio-emosional pada masa dewasa ini dibagi menjadi 3, yaitu pada masa dewasa awal, pada masa dewasa madya, dan juga pada masa dewasa akhir. Pada masa dewasa awal, sosio-emosional adalah perubahan yang terjadi pada diri setiap individu dalam warna afektif yang menyertai setiap keadaan atau perilaku individu. Menurut teori Erikson, tahap dewasa awal yaitu mereka di dalam lingkungan umur 20-an ke 30-an. Pada tahap ini, manusia mulai menerima dan memikul tanggung jawab yang lebih berat. Pada tahap ini juga hubungan intim mulai berlaku dan berkembang. Perkembangan sosio-emosional pada masa dewasa bisa dibilang perkembangannya itu diantaranya menurut Havik, Hurst, Turner, dan Helms tahun 1995, yaitu adalah 1. Mencari dan menemukan calon pasangan hidup. 2. Membina kehidupan rumah tangga. 3. Mulai meniti karir dalam rangka memantapkan kehidupan ekonomi rumah tangga, yaitu ada salah satunya ada pilihan pekerjaan, stabilitas pilihan pekerjaan, dan juga penyesuaian diri dengan pekerjaan. Dan juga yang terakhir ada dampak usia, seks, dan faktor keluarga terhadap perkembangan karir dan kepuasan kerja. Lalu yang terakhir ada menjadi warga negara yang bertanggung jawab, karena pada masa dewasa awal ini mereka biasanya sudah memiliki KTP, mulai membayar pajak, ketertiban keamanan masyarakat, dan juga mulai bisa menyesuaikan diri dalam pergaulan sosial di masyarakat. Sementara yang kedua ada masa dewasa madya. Pada masa dewasa madya ini dimulai dengan masa transisi, yaitu sekitaran usia 40 hingga sampai usia 45 tahun. Selama masa ini orang menilai keberhasilan mereka menurut pemenuhan terhadap tujuan dewasa awal. Sedangkan bahwa sejak mulai saat ini lebih banyak waktu ke depan lebih sedikit dari waktu yang sudah berlalu. Mereka semakin menghargai tahun-tahun ke depan. Akibatnya, sebagian dari mereka melakukan perubahan drastis terhadap struktur kehidupan mereka. Salah satu alasannya adalah bagi banyak orang dewasa parubaya, kemajuan karir dan pertumbuhan pribadi masih mungkin terjadi sekalipun sangat terbatas. Karena pada masa dewasa madya ini sejumlah perubahan merupakan bentuk adaptasi terhadap peristiwa hidup luar seperti siklus kehidupan keluarga yang sifatnya tidak lagi berdasarkan kelas usia dibandingkan di masa lalu. Kebanyakan orang dewasa parubaya juga melaporkan perkembangan tahap-tahap di mana masa-masa sulit memicu pemahaman dan tujuan baru. Karena pada masa ini juga ada yang namanya berhubungan antara orang yang lebih tua, yaitu kepada usia parubaya, dan juga kepada hubungan orang tua maupun kepada anak. Karena biasanya pada usia segini manusia telah memiliki keturunan. Lalu yang terakhir ada masa dewasa akhir. Karena menurut Erikson menyatakan bahwa masa dewasa akhir dicirikan dengan tahap integritas versus keputusan, saat dimana orang-orang dewasa lanjut mengevaluasi dan melihat kembali apa yang telah mereka kerjakan dengan hidupnya. 3 tugas perkembangan orang-orang dewasa lanjut, yaitu diferensiasi versus kesibukan peran, melampaui tubuh versus kesibukan dengan tubuh,
dan melambung ego versus kesibukan dengan ego. Tinjauan hidup mereka pun merupakan suatu tema umum dalam teori-teori kepribadian di mana di masa dewasa akhir. Kepuasan hidup mengarah pada kesejahteraan psikologi secara umum, pendapatan kesehatan, gaya hidup yang aktif, serta jaringan keluarga dan pertemanan dikaitkan dengan jalan yang memungkinkan tercapainya kepuasan hidup orang dewasa lanjut. Penemuan yang berhasil terjadi ketika orang-orang dewasa lanjut mengikuti pola makan yang sesuai, olahraga, pencarian stimulus mental yang dapat, dan memiliki dukungan sosial yang baik. Penemuan yang berhasil membutuhkan usaha dan keterampilan pemecahan masalah dan melibatkan 3 faktor dari seleksi, optimasi, dan kompensasi. Sudah penjelasannya sudah selesai. Gimana? Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Thank you.